Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Mustahil tapi mungkin. Matius 9 ayat 32 sampai 34. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Jika kita cermati, banyak hal yang dapat dilakukan seseorang yang membuat kita takjub dan terheran-heran. Bagaimana mungkin itu terjadi? Apa yang mampu dilakukan seseorang adalah hasil dari kerja keras, latihan, dan ketekunan dalam melatih diri, sehingga ia sampai di titik mampu melakukan yang luar biasa. Contohnya, seorang anak dengan keadaan disabilitas hanya mempunyai 2 buah jari, tapi mampu bermain piano dengan luar biasa. Keahlian yang mengagumkan tercipta dari hasil latihan bertahun-tahun. Tidak ada yang instan. Bagaimana dengan Allah? Karya Allah yang mengagumkan dapat ia lakukan karena ia punya kuasa untuk melakukannya, bukan karena hasil latihan dari sebuah keahlian. Ia mampu melakukan yang paling mustahil bagi manusia karena kuasanya yang tak terbatas. Setelah orang buta disembuhkan Yesus, maka datang orang bisu yang kerasukan setan. Tidak terlalu detil dituliskan Matius bagaimana Yesus menyembuhkannya. Hanya dituliskan bahwa ketika setan diusir daripadanya dan ia mampu berkata-kata. Sebuah karya penyembuhan luar biasa dan menegaskan bahwa kuasa Yesus lebih besar dari kuasa setan. Dan tentu saja ini menegaskan bahwa kuasa itu tidak berasal dari setan. Namun, orang Farisi menolak untuk percaya dengan apa yang mereka saksikan sendiri. Penolakan itu begitu kuat dan keras, tidak peduli dengan bukti di depan mata. Mereka pun mengatakan kuasa Yesus berasal dari Raja Setan, penghulu setan. Itu artinya, kalau Yesus bisa mengusir setan karena kuasa setan yang ada dalam diri Yesus jauh lebih besar daripada yang dalam diri orang bisu itu. Betapa luar biasanya tuduhan itu. Mereka menutup hati sehingga selalu mencari alasan untuk menutupi kebenaran. Di dalam Allah tidak ada yang mustahil. Di dalam diri manusia banyak hal mustahil untuk dapat dilakukan. Namun, seharusnya keterbatasan kita justru membuka ruang yang luas akan kemahakuasaan Allah. Dengan demikian, kita dapat percaya dan menyerahkan hidup kita kepadanya. Kisah ini mengingatkan kita agar memilih sikap seperti orang buta yang percaya Allah mampu melakukan apapun di dalam hidupnya. Persoalan dan situasi paling buruk sekalipun dapat diubahnya. Percayalah, sungguh tidak ada yang mustahil baginya. Diskusikan. 1. Pernahkah saudara merasa bahwa persoalan yang saudara hadapi begitu sulit sehingga tidak mampu diselesaikan? Namun ternyata Allah memberikan jalan keluar. Bagikan pengalaman saudara. 2. Bagaimana cara kita mengembangkan sikap percaya atas kuasa Yesus melebihi kuasa apapun? Doakanlah, memohon agar rasa percaya kepada Dia untuk terus ditumbuhkan agar tidak ragu melangkah seturut perintahnya.